Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Troopers? Semoga kita semua selalu mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Kisah tentang kerajaan Saba dan ratunya, Balqis, seringkali dipercayai sebagai legenda yang terjadi jauh sebelum sejarah tertulis. Meskipun terdapat beberapa catatan sejarah yang mengungkapkan keberadaan kerajaan ini, banyak yang menganggap cerita tentang Balqis dan Nabi Sulaiman hanya sebuah mitos. Namun, bagi mereka yang ingin mengetahui kisah lengkapnya, mari simak dengan seksama tentang kebijaksanaan dan kecerdikan Balqis dalam memimpin kerajaannya, serta bagaimana akhirnya ia menemukan kebenaran dan memeluk agama yang benar. Kerajaan Saba adalah sebuah kerajaan kuno yang besar di daerah Yaman, dan telah ada sejak jauh sebelum Masehi, dan sebelum Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad. Ibu kotanya terletak di Marib, dekat dengan Sana, ibu kota Yaman saat ini. Sejarawan menyimpulkan bahwa wilayah kekuasaan kerajaan ini sangat luas, bahkan lebih luas daripada wilayah Yaman saat ini. Banyak ahli sejarah yang mengklaim bahwa Habasyah, yang sekarang dikenal sebagai Ethiopia, dulunya termasuk dalam wilayah kekuasaan kerajaan Saba. Kerajaan Saba juga disebutkan dalam Al-Quran, karena adanya ratu yang memerintah, yaitu Balqis. Namun, banyak ahli tafsir yang berpendapat bahwa nama ini dikenal oleh umat Islam melalui Israiliyat, yaitu cerita turun-temurun orang Yahudi yang berasal dari kitab Taurat. Balqis, ratu dari kerajaan Saba, adalah seorang wanita yang memerintah setelah ayahnya, Raja Hadad bin Syarhabil. Karena tidak ada anak laki-laki untuk menggantikannya, maka Balqis menjadi penerus tahta tersebut. Pada masa kepemimpinannya, Balqis mengalami banyak cobaan dan ujian, tetapi dia berhasil membuktikan kepiawaiannya sebagai seorang ratu yang berhak dan kompeten memimpin rakyatnya. Namun, pada awal masa pemerintahannya, para ahli dan pembesar kaumnya meragukan kemampuan seorang wanita memimpin. Selain itu, raja-raja di sekitar Saba juga memiliki hasrat untuk menaklukkan dan menguasai kerajaan ini. Salah satunya adalah Raja Amr bin Abraha, yang juga dikenal sebagai Dzul Azhar. Namun, Balqis berhasil melawan serangan Dzul Azhar, dan melarikan diri dengan pengawasan yang tajam. Dzul Azhar sendiri, tewas dalam pertempuran tersebut. Setelah itu, Balqis memimpin kaumnya dengan bijaksana dan adil. Di masa pemerintahannya, kerajaan Saba meraih kegemilangan, dan berhasil membangun kembali bendungan yang terkenal, yaitu Bendungan Marib, sehingga kerajaan Saba menjadi terkenal di seluruh wilayah Arabia dan Eropa. Bahkan, para pedagang Yunani yang mengunjungi kerajaan Saba menyebutkan bahwa masyarakat Saba merupakan masyarakat yang sangat maju pada zamannya. Sejarah Yunani kuno mencatat, adanya transaksi perdagangan antara tajir-tajir Saba dan Yunani. Di zaman kejayaan kerajaan Saba yang dipimpin oleh ratunya, Nabi Sulaiman juga menjadi raja terkenal di Palestina. Sulaiman diberikan kemampuan istimewa oleh Allah untuk berkomunikasi dan menguasai hewan dan jin. Tak heran, jumlah tentara Sulaiman lebih besar dibandingkan dengan Saba. Kisah ini tercatat dalam surat An-Naml ayat 20-44, dan di sini akan saya ceritakan secara kronologis saja. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengirimkan burung hudhud untuk mencari sumber air tambahan. Setelah pergi untuk waktu yang lama, hudhud akhirnya sampai di Yaman, dan menemukan sebuah kaum yang dipimpin oleh seorang ratu. Namun yang mengejutkan hudhud adalah ketika melihat kaum itu menyembah matahari, yang menjadi tanda bahwa mereka adalah musyrik. Dan hal ini membuat burung hudhud terlambat pulang. Nabi Sulaiman marah karena keterlambatan hudhud, dan berjanji untuk menghukumnya saat ia tiba, kecuali jika ia memiliki alasan yang masuk akal. Namun, ketika hudhud akhirnya tiba, ia memberitahu Nabi Sulaiman bahwa ia membawa berita penting dari negeri Saba. Hudhud memberitahu bahwa Raja Saba dan rakyatnya menyembah matahari dan setan, bukan Allah, dan bahwa mereka terjerumus dalam perbuatan-perbuatan buruk. Nabi Sulaiman hanya menanggapi dengan mengatakan bahwa dia akan melihat apakah hudhud berbicara benar atau tidak. Kemudian, Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Saba, mengajaknya untuk menyembah Allah semata. Dia menekankan pentingnya untuk tidak bersikap sombong, dan berserah diri kepada Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pemurah. Ketika Ratu Balqis menerima dan membaca surat dari Sulaiman, dia segera memanggil para menteri dan pembesar di kerajaannya. Balqis meminta mereka untuk mempertimbangkan isi surat Sulaiman, dan memberikan pendapat mereka. Balqis berkata, "Para pembesar, berilah aku masukan dalam urusanku ini.
Aku tidak akan membuat keputusan sebelum kalian hadir di majelisku. Kerajaan Sabah pada saat itu, sangat terkenal sebagai salah satu kerajaan terkuat, dan memiliki pasukan yang tangguh. Ketika para menteri membaca surat tersebut, mereka menganggap bahwa Sulaiman telah meremehkan mereka. Oleh karena itu mereka menyatakan bahwa mereka memiliki kekuatan dan keberanian dalam peperangan dan menyerahkan keputusan kepada Balqis. Namun Balqis memiliki pandangan yang lebih luas tentang situasi tersebut. Dia menyadari bahwa raja-raja sering menghancurkan negeri yang mereka masuki dan membuat penduduknya menjadi hina. Dia berkata, ketika raja-raja menyerang suatu negeri, mereka akan menghancurkannya dan membuat penduduknya menjadi rendah. Dan hal yang sama akan terjadi pada kita. Dengan kebijaksanaannya, Balqis memilih untuk tidak berperang melawan Sulaiman, tetapi untuk mengirim hadiah sebagai tanda persahabatan. Keputusan ini menguntungkan kedua belah pihak, dan memperkuat hubungan antara dua kerajaan tersebut. Keunggulan dan kecerdasan Balqis terlihat dari caranya dalam menyelesaikan masalah. Ia menyarankan untuk mengirimkan hadiah kepada Sulaiman terlebih dahulu, dengan harapan agar hati Sulaiman dapat luluh dan berubah pikiran. Usul Balqis mendapat dukungan dari para pembesar, sehingga mereka mengutus beberapa utusan untuk membawa hadiah kepada Sulaiman. Namun, ketika para utusan tersebut tiba di hadapan Sulaiman dan akan memberikan hadiah dari Ratu Balqis tersebut, sang Nabi pun menyampaikan pesan, bahwa apa yang diberikan oleh Allah adalah lebih baik, daripada hadiah yang diberikan oleh manusia. Sulaiman menolak hadiah tersebut dengan tegas, dan mengancam akan menyerang mereka dengan bala tentaranya, jika mereka tidak pergi. Ketika Balqis mendengar kabar ini, ia sadar akan kekuatan dan kekuasaan Sulaiman. Oleh karena itu, ia mengumpulkan seluruh pasukannya dan pengawal pribadinya, untuk pergi ke Syam, dan menemui Sulaiman. Sementara itu, Sulaiman meminta para pembesarnya untuk mendatangkan singgasana Balqis ke Syam, sebelum kedatangan mereka. Ifrit, seorang jin, setuju untuk melakukannya dalam sekejap mata. Selanjutnya, Sulaiman meminta agar singgasana itu diubah sedemikian rupa, sehingga Balqis tidak dapat mengenalinya. Hal ini dilakukan untuk menguji kecerdasan Balqis dan kemampuannya dalam memerintah negaranya. Ketika Balqis beserta pasukannya tiba dan duduk di singgasananya sendiri, Nabi Sulaiman bertanya, "Apakah ini singgasanamu?" Balqis menjawab dengan bijak, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku." Kejelian Balqis tercermin dalam jawabannya tersebut. Sebenarnya, dia sendiri tidak yakin bagaimana mungkin singgasana dapat berpindah tempat begitu cepat. Namun dia tidak menyangkal bahwa singgasana itu sangat mirip dengan miliknya sendiri. Sesungguhnya, singgasana itu dulunya adalah miliknya, tapi kemudian diambil oleh Sulaiman atas perintah Allah. Nabi Sulaiman lalu mengundang Balqis untuk masuk ke istananya. Namun, ketika ia berjalan di dalam istana itu, Balqis terkejut melihat air yang tampak seperti membanjiri lantai. Kainnya pun tersingkap, karena takut akan basah. Namun Nabi Sulaiman memberitahukan bahwa itu hanyalah lantai licin yang terbuat dari kaca. Pada saat itu, Balqis teringat akan sebuah kenabian yang mengatakan bahwa akan datang seorang Nabi Allah yang bisa memindahkan singgasananya dengan cepat. Balqis menyadari bahwa dirinya dan kaumnya telah melakukan kesalahan besar dengan mempersekutukan Allah. Pada waktu itu juga, Balqis memanggil seluruh rakyatnya untuk memeluk agama yang diajarkan oleh Sulaiman. Balqis berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah melakukan kesalahan terhadap diriku sendiri, dan aku menyerahkan diriku bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Saba ini akan selalu dikenang dalam Al-Quran hingga akhir zaman. Hal ini dilakukan agar setiap orang yang membacanya dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.